Oke, halo, gue Randy. Kali ini gue mau coba tes dinginnya ini. Ini kemarin udah gue unboxing juga ya, cuma belum gue kasih lihat spesifikasinya. Ini itu tipenya ya, ini tipenya K6. Ini yang mirip banget sama Black Shark, nanti gue akan kasih compare juga. Dan ini, kalau ini itu DY6. DY6. Nah, kemarin yang kalian lihat itu yang minus 0,7 itu yang ini. Oke. Kalau gue sempat nanti di video ini juga gue bongkar, cuma kalau enggak paling kita cek suhunya dulu. Di sebelah paling kiri itu ada DY6, DY06. Terus di kanannya itu ada K6. Di sebelah kanannya ada Black Shark sama X12 sebelah kanannya lagi. Oke, kita langsung tes aja dulu, nyalain barengan. Kita langsung nyalain barengan. Tapi sebelumnya gue mau siapin mikro dulu. Oke. Jadi biar adil, biar kelihatan ya suhunya berapa. Kita nyalain mikronya dulu. Oke. Kurang lebih kayak gini gambarannya. Suhu awal di 22,8. 23,4, 23,4 juga. Ini sama-sama 23,3 di X12 nya. Oh, ini juga sama ya, di 23,3. Kurang lebih sama. Ini suhu ruangan tuh di 23 derajat Celcius. Oke. Kita langsung nyalain barengan. Ini waktu menunjukkan pukul 10:54. Gue nyalain pas di 55. Moga-moga nggak overheat ya kameranya. Oke, pas di 55. Oke, sorry ada delay dikit tadi ya. Cuma nggak apa-apa, cuma beda hitungannya detik-detik aja. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. DY06 menarik banget, udah dapat suhu terdingin. Kita lihat di sininya ya. Kita lihat di sininya. Ini titiknya di DY06 dan rebutan sama X12. Rebutan sama X12. Dan sekarang udah di X12. Masih rebutan, masih kanan kiri. Ini menarik banget. Ini udah mulai di X12 terus. Oke. Bahkan untuk Black Shark kalah ya. Untuk Black Shark kalah. Nah, yang uniknya ini belum pakai thermal pad. Seperti yang kalian tahu ya, kalau udah pakai thermal pad itu sedikit membantu, lebih dingin, dan perantaraan ke HP-nya juga akan menjadi lebih baik. Oke, kita coba suhu aslinya berapa. Ini sesuai 12 watt, jadi bukan pakai yang 5 wattnya, bukan pakai yang kecilnya. Ini udah 0.
5,9, 3,9, minus 1,7, 0,5, bawahnya ya 0,5. Oke, sebenarnya barangnya lumayan menarik. Pemakaian dayanya nggak sampai kayak X12, bahkan nggak nyampe 10 watt. Ditulisnya juga di packagingnya itu cuma 5 watt 1,6 ampere, jadi nggak nyampe 10 watt. Jadi menarik banget sih menurut gua. Jadi kalau misalnya kita pakai power bank juga, untuk di luar ya, pemakaian di luar kita pakai power bank, hasilnya juga akan lebih irit. Oke, kita coba cek lagi dari sisi X12. Udah minus 3,4. Ini gue baru ganti thermal paste-nya. ,9, sama-sama di 2,9. Jadi di K6 itu KW-nya bentuknya mirip banget, nggak mirip banget sih, mirip sama Black Shark BR30AP, dan dinginnya pun sama, walaupun start awal jauh lebih cepat di Black Shark ya. Kita lihat di ini udah minus 1,5. Oke, di sini gue tes di ruangan 23 derajat Celcius, jadi jelas gue pakai AC. Kemarin di ruangan yang nggak terlalu dingin juga gue udah tes ya, lumayan juga. Dan ini bentuknya juga lebih kecil dibanding X12. X12 itu kadang-kadang nggak muat di beberapa HP, jadi suka mentok. Jadi ini menurut gue untuk saat ini ya, untuk saat ini magnetik ini menarik banget sih. DY06. Kalian tinggal tambah thermal pad aja. Kita ulang lagi. Ini udah minus 2,5. Minus 2,5. 2,4. 3,2 untuk Black Shark. Bahkan Black Shark kalah sama K6 ini. Minus 3,6. Jadi menarik ya. Selisihnya sedikit, nggak beda jauh. Nggak beda banyak. Tapi lumayan menarik untuk defaultnya. Kita belum tambah thermal pad. Cuma gue nggak tahu sih kalau misalnya minus kita tambahin thermal pad itu bakal makin turun apa makin naik suhunya. Nanti kita juga coba aja di sini ya. Ini udah menit kelima sekarang. Kita balik aja dari X12 dulu. Minus 3,7. 3,1. 2,3. Ini menarik juga. Ini bukan barang yang jelek juga ya. 2, itu udah lumayan. Ini minus 2,2. Menarik sih. Minus 2,2 bawahnya ya. Gue geser-geser cari titik terdinginnya. Tapi tetap kalah sama X12. Tapi seperti yang kalian tahu, udah sering banget gue ingetin, kalau X12 itu wajib ganti pasta pas belinya. Kenapa? Ada di video gue bongkar perbedaan kipas yang putih sama yang hitam. Jadi kalau yang sekarang itu X12 itu harus ganti pasta karena bagian dalamnya itu pastanya nggak rata, jadi bisa kondensasi di bagian dalam.
Jadi kalau bisa di awal kita ratakan dulu, atau sekalian aja diganti. Oke, ini menarik banget sih. Ini menurut gue menarik banget DY06 ini. Itu udah berembun semua, udah mulai berembun semua. Cuma perlu gue ingetin lagi ya, padnya X12 itu lebih lebar dibanding ini, sedikit lebih lebar dibanding yang DY06. Oke, jadi pilihan balik ke kalian sih. Harga kurang lebih sama di 200.000 lebih dikit lah, 200.000 lebih dikit. Isi packagingnya sama-sama dapat yang plat. Kalau HP kalian bukan wireless charging, ya nggak masalah pakai itu. Oke, menarik. Ini bisa gue rekomendasikan juga sih. Dari tokonya juga toko baru. Ini udah -3. Udah -3. Udah 1,7. Ini juga menarik, asli. Ini nggak nyampe 200.000 K6 ini. Wah, mantap. Ini BR30AP. Nah, kayaknya BR30AP ini bakal gua bongkar lagi. Gue bakal coba ganti pastanya lagi. Karena dulu gue coba juga tetap minus ya. Walaupun nggak sedingin di X9. X12 maksudnya. Oke. Jadi ini pertarungan buat yang handphonenya pakai MagSafe. Ini udah -3,7, ini -3, dan ini -3,7. Tapi ini ukurannya besar banget dan ini lebih compact dengan harga yang sama. Cuma kalau bisa ditambahin thermal pad lagi. Oke. Ini udah mau menit ke 10, nanti gue coba matiin. Kita lihat menit ke 10 sampai berapa. Kita balik nanti ya di X12 dulu. Gue penasaran sih, gue bener-bener pengen bongkar banget ini isinya gimana. Feeling gue pakainya yang 3 cm. Kayak di X9 sama X29 juga. Sama-sama pakai yang 4 cm peltir ini. Menurut gue ya. Soalnya ini cukup dingin. Di sini yang pakai 9 volt cuma X12. Oke. Sebentar lagi 10 menit. Sebentar lagi 10 menit. Kita coba lihat pakai thermal kamera dulu. Kita lihat pakai thermal kamera. Tetap di X12 ya. Dan X12 juga bulatan hitamnya lebih lebar. Dibanding CY06. Oke, ini menarik. Udah menit ke 10. Di -3,5, 3,7. -2,9. Ini masih turun 1,4. Gue cari titik terdinginnya dulu, soalnya tadi udah menyentuh 3 ya. Ya, ini di -2,8. Jadi ini di -2,8. Oke, menarik. Ini gue matiin dulu, kita coba tes lagi nanti pakai thermal pad. Jadi ini 2 akan gue tambahin thermal pad. Oke. Ini udah gue tambahin thermal pad, cuma sayangnya thermal pad gue kurang yang birunya.
Jadi yang biru gue taruh di K6 dan yang abu-abu gue taruh di C06. Ini kurang lebih suhu awalnya. Di X12 masih dingin banget ya. Di X12 ini masih dingin banget. Oke. Ini di X12 ini kalau kita terusin lama-lama bisa membeku di bagian thermal padnya. Ada kondensasi yang membeku. Oke, ini kita coba tes dulu sekarang. Di 25 24,4 terekam ya. Terus di 24,6, dua 2,3. Ini bener ya di 25, 24,8. Nggak apa-apa, ada selisih sedikit. Ada selisih sedikit, kita coba langsung nyalain. Sebentar, gue coba tes ininya dulu. Gue coba sambil nyalain dulu. Ya. 1, 2, 3 kita nyalain. Oke. Kali ini langsung di X12. Tapi ini kelihatan banget ya di sini. Dua ini di X12 sama di C06 itu udah mulai menghitam. Beda sama yang lainnya. Oke. Di 11/10 ya kita mulainya. Oke, kita coba tes suhunya. Udah minus 1,1. Udah 4. Masih 7,2. 7 udah 7 maksudnya. Ini 0,3. Oh, udah minus 0,1 bahkan, sorry. Oke. Nah, ini sekalian gue mau tunjukin hasil benchmarknya sebelumnya. Ini gue udah coba tes di iPhone. Nah, ini menarik banget sih menurut gue. Ini hasil CY06 sama CY06 sama K6. Ini menarik. Ini K6 cuma di 2000-an. 2000-annya cuma 2200-an. Dan hasilnya ini lowesnya 1900. 1900 ini lumayan gede ya. Lowes loopnya ini menarik banget. Ini udah mirip sama kayak di X12 sendiri. Cuma memang ini prosesnya gue dinginin dulu ya. Gue dinginin dulu baru gue pakai. Jadi memang semuanya seperti itu. Biasanya gue dinginin dulu baru gue pakai. Gue tes. Lalu ini ada hasil dari CY06 dan K6 juga. Ini juga menarik. Ini juga menarik ya. Ini bisa 1300-an, sorry. Kurang fokus ya. Ya ini bisa lowesnya bisa di 1300-an, itu udah gede banget. Kalau di Kalau di K6 itu belum nyampe 1300-an. 1300-an itu udah levelnya kayak di ini ya, kayak di FlyDigi ya, Wingwave Dual Pro. Jadi mantep banget. Ini gue pakai thermal pad. Gue udah pakai thermal pad. Segini hasilnya. Tapi memang base loopnya nggak sebagus di FlyDigi. Kalau di FlyDigi itu bisa sampai 1500-an. Jadi menurut gue ini menarik banget. Makanya gue coba. Dari tadi gue bilang ini menarik.
bukan cuma masalah dingin, tapi benchmarknya pun hasilnya bagus. Udah minus 3,7, 3,3, 2,3, minus, udah mau minus 2, ini minus 1,8, ini minus 3,4. Oke, cukup menarik. Jadi di awal juga selisihnya cuma 0, ya. Tapi ini gue pakai thermal pad abu-abu juga, tapi hasil tapi ini gue pakai thermal pad abu-abu, cuma hasilnya kurang baik. Kita udah pernah tes juga ya thermal pad abu-abu sama thermal pad biru itu ya. Perantaraannya bagusan yang biru untuk masalah dingin. Oke, waktu itu udah gue pernah tes di es batu. Kalau yang abu-abu itu setaranya kayak yang di Memo jual. Kalau yang kalau yang biru ini lebih bagus. Oke, mantap. Kita coba cek. Ini gua nggak usah lama-lama, 5 menit aja untuk yang thermal pad-nya. Soalnya nanti gue mau coba usahain bikin video bongkarnya, biar nggak kemalaman. Oke. Ini udah minus 4. -2,7. -1,5. Minus 2,2. Oke, udah paling segitu dulu. Udah oke. Cuma misalnya nggak sedingin di nggak pakai thermal pad juga, usahain pakai thermal pad tetap, karena saat perantaraannya akan lebih baik pakai thermal pad dibanding besi ketemu besi ya. Itu kenapa di CPU kalau misalnya prosesor itu pakai thermal grease. Jadi kurang lebih sama sih teorinya. Oke, paling demikian dulu. Abis ini gue coba bongkar DY06 sama K6-nya ya. Kesimpulan gue menarik banget buat dicoba, apalagi untuk kalian yang masih ragu-ragu sama X12. Entah itu kegedean, berat. DY06 ini menarik banget. Enteng plus dingin banget. Oke. Demikian ready. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.